Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel saya, Yona Khairupan. Saya adalah beauty dan special effect makeup artist. Tapi sekarang lagi dikasih ujian, alhamdulillah, yang lumayan berat ya. Sejak Agustus 2020 kemarin sampai sekarang saya lagi dikasih ujian lumpuh setengah badan. Jadi tangan masih bisa gerak-gerak, tapi dari pinggang ke bawah itu paralyzed. Nah, buat teman-teman yang mengikuti sosial media saya, pasti teman-teman udah tahu bahwa awalnya itu ketika lagi shock-shocknya, jadi banyak teman-teman saya yang kaget, hah, madam lumpuh gitu, karena kan mereka taunya saya itu nggak bisa diem ya, super aktif banget, dan saya juga kebetulan kerja di industri film gitu, jadi sering syuting, pulang pagi, berangkat lagi, jadi mereka tahu tuh saya tuh dinamis banget lah gitu, tapi tiba-tiba kok kakinya tidak bisa melangkah gitu, benar-benar nggak bisa gerak malah saat itu ya. Dan awal-awalnya, as you know, teman-temanku di sosmed, saya tuh didiagnosa kelumpuhan saya itu adalah autoimun GBS, Guillain-Barré syndrome, yang disebabkan oleh virus Epstein-Barr gitu. Nah, tapi akhirnya loh kok diagnosa akhirnya malah ternyata thoracic myelopathy gitu. Kenapa? Kok bisa? Nah, teman-teman kan banyak yang nanya kayak gitu ya, setelah sebelumnya nanya, oh kok bisa thoracic myelopathy itu kondisi saya adalah ada infeksi di tulang belakang saya, di ruas T3, T4, T5. Pertanyaan yang kemarin saya jawab di video sebelumnya adalah kenapa kok bisa infeksi gitu kan. Nah, kalau di sini saya akan jawab, loh kok bisa awalnya GBS kok jadi thoracic myelopathy gitu, kenapa kok bisa ketahuannya tuh gimana gitu ya. Oke. Awalnya itu, kalau begitu saya tahu bahwa saya mengalami GBS, saya coba cari-cari tahu gitu. Kebetulan untuk GBS ini banyak banget infonya ya, di YouTube ya, survivornya segala itu saya tontonin gitu, dan saya pelajari GBS ini apa gitu. Nah, yang saya lihat biasanya kalau udah memasuki 3 bulan itu udah mulai ada progres gitu loh. Nah, cuman kok saya ketika saya mulai total nggak bisa ngelangkah, kok setelah 3 bulan sebelum 3 bulan sesudahnya, belibet deh, 3 bulan sesudahnya kok saya masih sama-sama aja kondisinya gitu loh. Jadi ini ada apa ya, am I getting the right treatment or is there something else happen gitu. Itu yang unanswered questions lah yang ada di kepala saya. Nah, terus sambil gitu, sambil saya mulai terapi, ada menjalani terapi sama Abah lah ya namanya. Nah, justru pas sama Abah ini kok malah mulai ada progresnya gitu. Nah, waktu itu karena saya sudah mulai ada progresnya, udah mulai bisa gerakin jari kaki ya kan, terus sudah mulai bisa ngegeser badan gitu, dia itu nggak bisa sama sekali. Terus udah mulai bisa duduk sila gitu, terus udah akhirnya berkembang terus sudah mulai bisa kayak gerakin ngangkat kaki, sampai akhirnya yang terakhir, progres terakhir itu adalah saya sudah bisa berdiri sendiri, tapi masih pegangan di walker gitu, berdiri sendiri gitu, itu udah bisa gitu. Nah, karena saya udah ada progres, waktu itu progresnya masih kayak baru gerakin jari kaki terus sama ngangkat kaki sedikit ya, baru itu saya mulai cari tahu lebih dalam lagi tentang GBS survivor ini. Terus saya mulai mencari tahu karena dari awal saya mulai lumpuh itu kan memang kaki saya itu mulai kejang-kejang ya, ada kejang-kejang. Kejangnya itu kayak apa ya? Saya kasih tahu aja ya model kejang kakinya seperti apa ya. Ini saya selipin videonya biar dieditin anak saya. Ini yang saya alami. Beberapa teman yang nanya, maksudnya kaki kejang tuh kayak apa sih? Nah, kayak gini nih guys tuh. Nah, ini nanti kejangnya tuh akan tuh bikin perut tuh kenceng banget sampai susah nafas. Nah, tuh kayak beginilah. Tuh. Nah, ini yang tiap hari gue rasakan. Nah, kejangnya itu di awal-awal kelumpuhan itu kayak masih cuman sebentar dan emang nggak terlalu kuat gitu. Tapi lama-lama makin kesini tuh makin kuat. Jadi kadang saking kuatnya ketika kakinya kejang itu kan dia kayak tadi ya di video sebelumnya udah dilihat kan,
sampai kayak nonjok dari dalam gitu loh gitu. Nah kan saya mau tahu tuh, saya cari tahu nih dari para GBS survivor kan, kebetulan kan di YouTube tuh banyak, tapi nggak ada satupun di antara mereka yang ngomongin tentang kejang. They didn't have any spasticity, spasm itu nggak ada. Terus akhirnya saya kok tiba-tiba lihat nih ada penjelasan dari salah satu dokter syaraf Indonesia ya, ada di YouTube dia, beliau ngejelasin mengenai GBS kan. Terus kok saya malah jadi makin penasaran ya, kok am I getting the right treatment gitu. Terus ini kejang-kejangnya kenapa gitu, karena kan saya tanya ke dokter autoimun yang nanganin saya mengenai kejang-kejang ini ya belum terjawab banget lah gitu. Akhirnya saya minta izin sama suami untuk pergi konsultasi ke dokter syaraf ini gitu. Nah ketika saya udah nyiapin pertanyaan tuh ya, udah nyiapin saya juga bikin timeline juga gitu, timeline tentang perjalanan saya dari awal lumpuh gitu kan, supaya dokternya bisa lebih mudah gitu bacanya. Terus ketika saya ketemu sama ini dokter, pas begitu masuk ruangannya kan saya didorong di kursi roda tuh, pas kakinya tuh lagi kejang, jadi dokternya tuh ngeliat gitu. Nah ketika saya cerita bahwa saya didiagnosa GBS, dokter langsung bilang ini bukan GBS gitu, karena kalau GBS tidak akan mengalami kakinya kejang gitu, nggak ada spasm gitu loh. Ini pasti tipe kelumpuhannya itu adalah UMN, upper motor neuron, sementara kalau GBS adalah LMN, lower motor neuron gitu, dokternya jelasin. Terus saya dites fisik segala macam. Nah dokternya yakin bahwa ini adalah myelopati, cuman penyebabnya apa harus dicari tahu melalui MRI gitu loh. Nah karena waktu itu kan saya kan dari awal kelumpuhan ya, Agustus sampai Februari itu kan saya berobat biaya sendiri ya gitu, jadi lumayan memakan banyak biaya lah gitu. Nah ketika harus diorder harus MRI inilah saya pikir waduh, MRI kan mehong ya Bo ya, mana lagi pandemi, film lagi nggak produksi ya kan, lumpuh pula kita yang nggak bisa kerja gitu. Ya udah saya cari-cari tahu, bukan cari tahu sih, diskusi-diskusi sama suami. Ya udah deh kita coba pakai BPJS yang which I love ternyata pelayanannya, karena kayaknya udah ada peningkatan banget ya, beda banget deh dari yang terakhir Madam pakai BPJS yang sekarang tuh kayak mekanismenya tuh udah simpel banget gitu loh, asli simpel banget gitu. Saya mulai pakai BPJS, alhamdulillah dirujuknya ke rumah sakit kelas A ya, rumah sakit terbaik malah di bidang syaraf, di rumah sakit PON, Pusat Otak Nasional gitu, karena menurut dokter dari yang sebelumnya kan, jadi dari fase 1 dirujuk ke rumah sakit Tebet. Nah dokter syaraf di rumah sakit Tebet ini aduh, beliau tuh baik banget ya, cara ngejelasinnya juga enak. Nah ini namanya Dr. Welly. Dr. Welly ini yang bilang sebaiknya ibu saya rujuk ke rumah sakit PON, karena di sana perlengkapannya itu lengkap, terbaik, dan dokter-dokternya juga bagus-bagus di sana gitu. Akhirnya ya udah saya dirujuk ke rumah sakit PON, ketemu dokter syaraf umum dulu, terus ternyata dirujuk lagi ke dokter syaraf tepi, karena ternyata kondisi saya ini harusnya ditangani oleh dokter syaraf tepi ya, perifer. Ya sudah, pas ketemu dokter syaraf perifer baru keluar diagnosa awalnya itu adalah thoracic myelopathy. Untuk memastikan penyebabnya apa harus di MRI, dan untuk melihat kualitas kiriman signal dari otak ke kakinya itu harus menjalani tes SSET itu loh. Jadi adalah ditempel-tempelin kabel-kabel gitu. Ya udah, akhirnya sudah menjalani tes itu, sudah menjalani MRI juga, sudah ketok palu. Ternyata kondisi saya ini adalah thoracic myelopathy yang disebabkan oleh infeksi yang sampai mengeluarkan nanah di tulang belakang ya, T3, T4, T5, dan ini cukup luas gitu. Terus kembali lagi ke beberapa teman-teman saya, keluarga saya yang udah tahu juga bahwa saya awalnya GBS, tapi ternyata thoracic myelopathy, ya mereka mau tahu, maksudnya how come you can be so calm gitu, kok bisa terima aja gitu, kok nggak protes, nggak ini ya gitu ya. Kalau yang saya awalnya memang saya kaget, tapi sepertinya mungkin karena saya sudah melewati
waktu awal-awal kelumpuhan itu kan ujian yang besar banget ya. Awal tuh kayak digetok palu banget kepala gitu, boom gitu. Udah ngelewatin itu dan sudah melewati banyak ups and down sampai akhirnya berada di titik berserah. I learn how to surrender, learn how to pasrah gitu. Bukan learn how to be strong, bukan, tapi learn how to pasrah. Kayak udah melewati itu, alhamdulillah acceptance-nya lebih cepet gitu loh. Ya mungkin awalnya agak kayak why sempet gitu sih, cuman alhamdulillah kan punya suami yang luar biasa banget, terus punya I have my people, orang-orang terdekat yang emang siap banget ngedengerin madam untuk ngeluarin isi hati dan isi kepala gitu kan. Jadi kayak emang disadarin aja gitu. Jadi maksudnya waktu itu cepet lah, cuman berapa jam lah gitu ya, akhirnya cuman akhirnya oh iya ya sudahlah, ini kan memang sudah jalannya Allah gitu. Emang udah Allah yang ngatur. Meriang sampai setahun lebih kan Allah yang ngatur juga. Terus di diagnos GBS itu kan Allah yang ngatur juga. Diaturnya lumpuhnya di masa pandemi itu kan Allah yang ngatur juga. Sampai akhirnya ternyata sekarang sudah jelas terang benderang, itu udah Allah yang ngatur juga gitu. Terus dan saya juga ngerasanya 5 bulan awal ketika didiagnos GBS itu juga nggak merana gitu loh. Karena banyak banget kebaikan yang dihadirkan oleh Allah untuk saya. Banyak banget. Dan itu membuat saya tuh jadi terdorong untuk lebih mengupgrade diri gitu ya. Banyak banget dihadirkan teman-teman yang emang ternyata nunjukin kasih sayang ya gitu loh ke saya gitu. Terus kami sekeluarga, saya, suami, anak-anak, kita juga jadi semakin deket. Saya juga ternyata melihat bahwa ya Allah, alhamdulillah ternyata ini ya hasil didikan saya gitu loh. Gimana mereka merangkul ibunya, ngurusin ibunya gitu. Kadang memang saya ada sedihnya, ya Allah, harusnya kan di usia-usia mereka begini saya yang harusnya masih melimpahkan kasih sayang saya ini, sekarang istilahnya jadi mereka yang ngurusin saya gitu. Jadi saya nggak nyesel. Dan adik saya juga bilang, kakak nggak mau ini biasanya gitulah pokoknya, bukan mengarahkan, jadi maksudnya kayak kok kakak nerima aja gitu ya, karena ya itu tadi, terlalu banyak kebaikan yang udah dihadirkan Allah, sehingga saya yakin kok ini kedepannya juga akan banyak kebaikan juga. Dan buat apa gitu loh, lebih baik kan fokus kepada pengobatan yang selanjutnya. Energi saya buat itu aja gitu. I don't wanna crush my spirit. Semangat saya itu udah terlalu menggebu-gebu untuk berusaha sehat, untuk berusaha sembuh, berusaha jalan lagi, berusaha untuk membahagiakan suami dan anak-anak dan orang tua saya. Jadi I don't wanna crush my spirit gitu. Itu sih yang ada di pikiran saya gitu. Nah jadi sekarang saya sambil senyum aja menunggu pertolongan Allah yang lainnya. Terus masih ada teman-teman yang menunjukkan kasih sayang yang luar biasa juga. Itulah ya, saya jadi ngelihat bahwa ternyata gila ya, ya Allah, saya tuh selama ini gimana ya, ngelihat banyak banget teman-teman, saya sih nyebutnya my sosmed family, yang nunjukin supportnya, ngasih doanya. Terus mereka banyak yang bilang bahwa madam sangat menginspirasi saya, segala macam. Saya tuh cuma, ya Allah ternyata saya ada gunanya ya gitu. Ya Allah ternyata banyak banget ya orang yang memperhatikan saya gitu, nunjukin kasih sayangnya ke saya itu loh. Jadi aduh alhamdulillah gitu. Itu malah jadi bikin saya, gimana caranya dengan kondisi saya yang sekarang ini saya masih ada gunanya untuk orang lain gitu. Ya udah, jadi saya hanya akan fokus untuk create my new normal. Kalau emang Allah ridhonya begini, ya udah, saya create my new normal gitu. Tapi alhamdulillah Allah kan semakin kesini semakin menunjukkan progresnya. Jadi kayaknya saya udah melihat titik terang di ujung terowongan. Saya ngerasa kayaknya
sedikit my journey will be ended. Journey di paralysis ini ya, insya Allah mudah-mudahan itu yang saya rasain gitu, karena semua udah jelas penyakitnya apa, udah jelas kenapa meriang setahun lebih juga udah jelas, udah ketahuan, terus harus diapain penyakitnya juga udah ketahuan. Ya udah, saya cuman sekarang coba embrace keadaan aja, berdamai dengan keadaan. Saya salurkan semangat saya dan energi saya untuk ikhtiar saya menuju sembuh. Itu palingan udah kali ya. See you on my next video ya. Next saya mau cerita aja tentang progres saya dan terapi apa yang saya jalani gitu, yang membantu saya sehingga saya ada perbaikan di kondisi ini. Atau saya juga bisa juga, or why don't you let me know, kasih tahu tentang kondisi ini, kalian mau tahu apa lagi sih gitu, mau video apa lagi yang Madam bercerita tentang kelumpuhan Madam ini ya. Let me know in the comment. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum, goodbye.